Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Abi Hafs, bapaknya Hafsah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipanggil Abi Hafs karena punya anak perempuan namanya Hafsah. Qala, berkata sahabat Umar, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi hadisnya yang sepotong awal saya yakin ibu-ibu apal. Innamal a'malu, mau hafal ya? Oh, ternyata ada di kitab ini. Tapi hadis itu panjang, lumayan lah hafal yang ujung. Innamal a'malu, bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu binniyati, pahalanya tergantung niat. Kalau ini hafal banget lah ya. Udah sering denger ya. Nah, definisi niat itu, niat itu artinya apa niat? Loh, gimana sih yang jelas? Mau mengerjakan sesuatu kita kan tergantung niatnya. Lah iya, lah dia disebut niat itu apa? Sama kita itu tahu banget bakwan itu apa? Makanan. Bener kan dijawab makanan ya? Bener. Dijawab gorengan? Ya bener. Iya. Bakwan itu adalah sejenis makanan yang terdiri dari, iya ibu yang hafal ya apa? Kemudian digoreng, itulah namanya bakwan. Lah niat itu apa? Niat itu menyengaja melakukan sesuatu yang dilakukan atau itu di awal dari kerjaan yang dilakukan itu awal. Makanya usolli itu kan di awal sholat. Ketika usul itu sengaja apa enggak sengaja? Sengaja. Apa tiba-tiba langsung begini? Ya enggak kan? Lah niat itu menyengaja melakukan sesuatu di awal sesuatu itu. Menyengaja melakukan satu pekerjaan dan dilakukan di awal pekerjaan itu. Itu yang disebut dengan niat. Lah fungsinya niat itu satu, membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Sesuatu yang kita lakukan itu menjadi ibadah atau tidak tergantung niat. Umpama sama-sama kita basuh wajah, kemudian tangan kanan kiri, kemudian kepala, kemudian kaki. 4 itu kan, wajah, tangan, kepala, kaki. Itu kalau diniati wudu, ya jadi pahala wudu. Wudu yang wajib itu kan cuma 4 itu kan, cuman wajah, tangan, kepala sama kaki. Kalau itu diniati wudu, jadi ibadah wudu dan insya Allah ada pahala wudu. Tapi kalau tidak diniati wudu, walaupun yang dilakukan sama persis, basuh wajah, tangan, kepala sama kaki, kalau tidak diniati wudu, ya tidak jadi ibadah wudu, ya nggak ada pahalanya wudu. Paling yang didapat ya cuman seger, bersih. Pahala wudu nggak dapat. Padahal kerjaannya sama kan? Yang membedakan apa? Ya. Maka niat itu fungsi pertama, membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Contoh lain, ketika tadi masuk sini nih, tentu niat ibu dari rumah ngaji. Bener ya? Apa ada yang niat daripada di rumah mumet? Di rumah bete, nggak ada orang. Nggak ada orang di rumah, mending ke masjid temennya banyak. Saya yakin niatnya ngaji.
insya Allah ada pahala ngaji. Tapi kalau tadi pas masuk pintu situ ditambah niat iktikaf, maka selama ibu duduk di sini sampai nanti pulang keluar ada pahala tambahan selain ngaji, yaitu iktikaf. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi pas masuk situ pada niat iktikaf apa ora? Yang niat alhamdulillah, yang belum Lah, yang belum niat wis niat sekarang, mayan masih ada. Lah iya niat sekarang, saya nggak perlu pakai Arab, wong kita bukan orang Arab. Lah pakai bahasa apa? Ya terserah. Saya orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Bu Haji pakai Sunda kok, Jawa juga. Jawa. Ya, yang pakai Madura boleh. Pakai Madura gimana pakai Madura? Pakai Sunda mau Jawa, mau Batak, mau mana aja boleh. Pakai Inggris boleh. Malaikat itu insya Allah tahu. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Cina, kayak bahasa Thailand yang bisa. Yes, niat ya. Mumpung masih ada baru jam 2. Biasanya saya belum datang, sekarang udah datang. Biasanya. Iya. Karena tadi yang pengajian di sono libur, makanya ya. Ya biasanya kan dimahoni dulu. Tadi libur ya wis. Niat itikaf sekarang wis cukup, saya niat itikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Beres, gampang ibadah itu. Iya, insya Allah sampai nanti kita keluar meninggalkan masjid ini ada pahala itikaf. Padahal duduknya sama, mungkin ngantuknya ya beda-beda, ada yang ngantuk, ada yang enggak, kalau nyatanya. Tapi insya Allah kan mulai dari datang niat ngaji udah pastilah. Tapi yang kedua niat itikaf kan enggak semuanya. Ada yang belum kan? Dan niat belum. Ya sekarang aja udah. Itu niat, fungsinya niat membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Yang kedua, fungsi niat itu membedakan tingkatan ibadah. Ibadah itu menjadi wajib, menjadi sunnah, itu tergantung niatnya. Sholat qobliyah subuh sama subuh yang enggak pakai kunut, bedanya apa? Subuh sama qobliyah subuh, kalau yang pakai kunut jelas beda. Kalau yang enggak pakai kunut, bedanya di mana? Iya, yang membedakan niatnya. 2 rakaat ada yang nilainya sunnah karena diniati qobliyah subuh. Ada 2 rakaat yang pahalanya wajib karena diniati subuh. Padahal 2 rakaatnya sama. Mungkin yang dibaca kalau koleksi apalannya nggak banyak bisa sama. Tadi qobliyah subuh yo kuliah kulhu, pas subuh yo kuliah kulhu. Lah kalau malaikat nggak tahu niatnya ibu sholat kan, ini orang niat sholat apa ya? Subuh apa qobliyah subuh? Sama aja. Lah kalau yang pakai kunut jelas beda, ada kunutnya, yang nggak pakai kunut. Maka yang membedakan antara subuh dan qobliyah subuh itu niatnya. Sama-sama memberi sesuatu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Umpama ada orang ngasih duit 1 juta, tapi niatnya bayar utang. Bayar utang hukumnya wajib ya, wajib, berarti pahalanya ya wajib. Lain waktu dia ngasih lagi 1 juta, tapi niatnya sedekah, hukumnya sunnah, maka pahalanya sunnah. Padahal sama-sama ngasih 1 juta. Lain lagi begitu ngambil rapot anaknya nggak naik. Lain lagi ya? Iya, begitu buka, wah, nggak naik. Terus kepala sekolah, wali kelas atau kepala sekolah biasanya? Wali kelas, Bu, mosok anak saya nggak naik, malulah. Anaknya pembantu saya aja naik, mosok anak saya langsung ngasih 1 juta. Ini hukumnya apa? Sedekah. Apa hukumnya ini? Hukumnya apa? Padahal sama-sama ngasih 1 juta ya. Yang tadi bayar utang, niatnya bayar utang, pahalanya wajib. Tentu pahalanya paling besar nih. Yang kedua niatnya sedekah, hukumnya sunnah, maka pahalanya yo
sunnah. Yang ketiga, Niat apa tuh? niatnya apa? Kalau niat sedekah itu berarti nggak ngarep anaknya dipindahin jadi naik. Itu sedekah. Lah tapi kalau Bu, ini ada 1 juta, tolong dong itu dirubah. Ini hukumnya apa namanya? Padahal sama-sama ngasih duit 1 juta loh ya. Yang bedain apa tadi? Niat. Maka itu fungsinya niat. Orang yang datang ke sini nih tergantung niat. Yang tahu niat bukan tetangga, bukan teman, masing-masing kita. Niatnya ke sini apa? Ada yang niatnya ngaji, ya alhamdulillah, insyaallah pahala ngaji, apalagi tadi tambah itikaf barusan 5 menit yang lalu ya. Ya ada yang udah dari tadi ya, ada alhamdulillah. Tapi ada yang niat, siapa tahu nanti ketemu sama Bu itu kemarin mau pesen ini jadi apa enggak ya? Apa enggak boleh? Ya boleh, yang penting niat utamanya ngaji, sampingannya dagang. Tergantung innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu yang selanjutnya. Bahwa sesungguhnya setiap seseorang itu memperoleh pahala manawa dari apa yang dia niatkan. Walaupun tidak diucapkan di mulut, hati malaikat sudah tahu. Umpama lu ibu ngasih sedekah ke masjid sini, ibu sih nggak ngomong ini pahalanya untuk almarhum bapak, untuk almarhum, ibu nggak ngomong, hanya ngasih duit ke Bu Haji atau ke pengurus masjid. Allah sudah tahu yang ngasih sedekah ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, mantunya siapa, Allah udah tahu. Malaikat raqib atid yang nyatet juga udah tahu. Maka seandainya kok kirim doa kok yang baca salah-salah nama, nggak usah protes. Karena saya ini kan mulut-mulut Jawa. Pernah itu ada orang kirim doa, mohon maaf, orang Sulawesi. Kalau nama sekarang sih nggak beda jauh ya, mau Jawa, mau Sunda, mau Sulawesi. Kalau orang dulu mungkin yang itu namanya kan menurut lisan Jawa itu mengucapinya susah. Begitu saya baca udah tulisannya agak kecil-kecil, asal saya baca keliru lagi. Wong kadang Jawa sama Sunda ya sama-sama ngucapin, tulisannya sama, beda. Lah maka seandainya kok kita kirim doa nggak tahu namanya, atau kita ada orang yang nyebutin namanya kok keliru, wes nggak usah protes. Malaikat udah tahu ini yang kirim doa anaknya siapa, duitnya siapa, udah tahu. Wal innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan memperoleh pahala tergantung dari apa yang ia niatkan. Wis mau malin apa aja tergantung niat. Wong malaikatnya lagi linding ya, lupa. Takut lagi oleng gitu ya. Malaikat itu CCTV super canggih, nggak pernah ngeblank, nggak pernah kehabisan memori. Kalau CCTV yang begini-begini nih, kalau memori penuh, kalau nggak di restart nggak bisa. Mungkar nakir, siapa? Raqib atid itu CCTV tercanggih yang nggak bakalan habis. Makanya walaupun nggak disebut, dah apal. Biar salah nama, tahu malaikat, oh yang nyumbang anaknya si ini tahu. Biar diumpet-umpetin, duitnya dikual-kual, masukin ke kotak amal, nggak ada yang tahu. Allah tahu, malaikat tahu. Lah apakah nggak boleh sedekah disebut namanya? Yo boleh, tergantung niat. Wong ada bunyi ayat, wa anfiqu, dan berinfaklah, sirron wa alaniyah. Boleh dalam keadaan sir, rahasia, wa alaniyah atau terang-terangan, tergantung. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hadis ini itu disampaikan oleh Rasulullah ketika saat peristiwa hijrah. Ini kan baru 4 hari ini ya. Iya. Nah, ini kan
Cuman kemarin kok ada isu katanya tanggal 1-nya Rebo ya. Wes ben lah, biarin lah. Mau Rebo mau Selasa, wes ben lah. Ada yang Senin malah. Malahan, oh iya udah nggak sabar udah pengen ini. Lah, ya tergantung niat tuh. Wah, udah tahu hadisnya kok tergantung. Oh, udah baca kitabnya Baji ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya kalau hari ini tanggal 1-nya niatnya salah. Wes. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Karena para sahabat itu hijrahnya tidak semua karena Allah, macam-macam. Tadi kita baca hadisnya. Faman kanat hijratuhu, ada orang yang hijrahnya itu ilallahi wa rasulih, ya memang karena Allah dan Rasulnya. Wis itu lillahi ta'ala. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu nanti akan memperoleh pahala yo karena Allah dan Rasulnya. Tapi yo ada wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ada orang yang hijrah itu karena bisnisnya. Di Mekah itu usahanya nggak jalan. Wah, kok Rasul ngajak hijrah ke Medina? Siapa tahu nanti buka usaha di Medina, dagangan jalan. Loh, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ada orang yang hijrah itu ya karena memang nyari duit. Lah, saya termasuk yang hijrah dari Jawa Tengah ke sini. Ya memang tujuan utama dulu nyari kerja, nyari duit. Lah kok kecemplung ke dunia ini ya wallahu alam bisawab. Wong saya dulu nggak niat jadi ustaz. Nggak kepengen jadi bos. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Untuk jadi menteri, Ustaz. Lah, malah kandangi KPK. Selamat jadi ustaz. Dulu dari rumah niatnya pokoknya lulus dari pesantren, lulus dari sekolah, nyari duit sebanyak-banyak. Karena dulu di kampung saya anak santri itu dikiranya nggak bisa nyari duit. Anak santri bisa cuma afdhalul dzikri la ilaha illallah. Bisanya cuma itu. Makanya cita-cita saya pokoknya nyari duit. Cita-citanya. Tapi yo alhamdulillah terkabul yo. Walaupun dapatnya seberapa tapi yang penting kan terkabul yo. Terjun ke dunia ini kan nggak sengaja, keterusan. Sholat Jumat di Baitul Taqwa itu khotibnya nggak datang. Saat itu almarhum Pak Haji Jati, bapaknya Bu Haji Daya, tengok dia khotib siapa. Langsung saya ditunjuk, kamu khotib. Haji, saya nggak pernah khotib, kayaknya kamu bisa. Kayaknya bisa. Wah. Terus beliau ngomong begini, daripada ini Jumatan ini bubar. Ayo naik. Waduh. Wes bismillah. Dulu pernah nyantri mosok enggak bisa. Terus Pak Haji minta minjemin sorban. Ya. Saya kan pakai baju lengan pendek. Minjemin sorban wes. Pokoknya begitu duduk sambil nunggu adzan pertama ke adzan kedua. Di mimbar itu ada Quran, saya bolak-balik. Ini yang mana ya? Alhamdulillah jadi. Begitu selesai, ntar saya jadwal ya. Almarhum Pak Haji Jati. Wes, lain dari Bu Haji Asmani. Bu Haji Asmani, Mas, datang ke tempat saya lagi bikin lemari disamperin. Mas, hari Selasa ntar ngisi ya di Gang 1. Kan ada gurunya Bu Haji, gurunya lagi pulang kampung ke Kuningan. Dulu Pak Ustadz siapa namanya itu ya? Yang orangnya gede tinggi loh, lupa saya namanya. Jarawan ya, wes berangkat keterusan sampai sekarang. Niatnya dulu padahal yo nyari duit ya. Tapi kok kecemplung ke dunia ini. Lah para sahabat dulu hijrah, ya ada wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ada yang memang tujuan dari kampung halamannya itu ya pindah. Wong ekonomi di kampungnya nggak bagus, siapa tahu ke Jakarta berubah. Cuman dulu saya datang ke Jakarta tidak seindah yang saya bayangkan. Lah zaman saya dulu kalau nonton TV kan ingat film Tersanjung nggak? Nah, itu kan nggak ada rumah jelek ya, rumah bagus, gede-gede.
Begitu saya diajak sama Pak Lek turun di jembatan Cakung tuh, saya naik 01 belok Bon Baru. Kok rumah kecil-kecil ya? Sepetak lah. Udah tinggal di atas sekamar, kalau nyelonjor kaki mentok. Ya Allah, tak seindah yang kubayangkan. Tapi kok ya nyatanya betah sampai sekarang udah 26 tahun. Ya Allah, dari tahun 2000. Ya Allah. Oh, wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha. Mungkin ibu dulu datang ke sini juga ada yang begitu kan ya? Iya kan? Tapi ya ada awim ra'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang pengen dinikahi. Laki-laki lah, kalau ibu ya karena ngikut suami. Ada kan? Ada. Suaminya dulu di kampung, begitu nikah setahun 2 tahun kok ekonomi gak membaik, nekat berangkat ke Jakarta. Ada yang begitu kan ya? Iya. Ayo kan? Itu udah dari zaman Nabi udah ada yang begitu tuh. Mau ditulis di hadisnya begitu ya. Ada yang berangkat yang memang karena Allah dan Rasulnya. Ada yang berangkat karena ekonomi. Ada yang berangkat karena pasangan hidup. Awim ro'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dinikahi. Mama dulu waktu di Mekah kok melihat, waduh itu kan apa, kalau wong Jawa cem-ceman apa ya? Yang ditaksir loh. Iya, kalau orang Jawa cem-ceman namanya. Kalau ini misalnya ada perempuan yang ditaksir, lah kok ikut hijrah. Lah kalau saya nggak ikut hijrah ntar didemek. Orang ikut. Yus niatnya macam-macam. Yang menyebarkan Islam ke Indonesia ini, kalau kita baca buku sejarah masuknya Islam ke Indonesia, itu rata-rata pedagang. Dagang dari Gujarat, dari India, ada yang dari Yaman, macam-macam lah, dari Arab, datang ke Indonesia. Dulu ya belum namanya Indonesia. Wis datang ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan. Niatnya awalnya dagang, tapi sambil dagang dia mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah. Lah namanya sambil dagang kan dia menyebarkan, berarti kan dengan caranya halus, sopan. Nah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Lah kalau awalnya memang ada yang niat ekonomi, tapi begitu di sono ya nyatanya berubah. Memang kadang di awal ada yang niat gak baik, tapi alhamdulillah semoga dengan berjalannya waktu niat itu bisa berubah. Ada orang yang ngaji itu niatnya terpaksa ya ada. Ada yang gak enak ya ada. Ngaji gak enak, saya disamperin mulu. Ya Bu Haji ya. Kalau ketemu ditanyain mulu, kok gak datang sih di Nurul Janah ya. Itu dakwah itu kok. Bener kan? Iya. Ada yang awal datang nggak enak, tapi begitu datang sekali, 2 kali kok ngerasa ada yang cocok. Awalnya terpaksa, tapi lama-lama cocok. Ya kayak orang kawin paksa, apa namanya? Dijodohin. Ini saya diceritain mak itu kan dulu dijodohin. Udah mau akad nikah itu belum pernah ketemu sama bapak. Begitu pas akad nikah, orangnya kok itu. Ada dikasih kainnya doang. Bapak mama kan bedanya jauh 12 tahun. Begitu, kok orangnya itu. Saya kan putih, ono kan hitam. Bapak mama kalau jejer kayak gula sama kopi. Satu gula sama kopi. Tahu ya begini nih hasilnya. Tapi kan begitu dijalani tahun 2 tahun, yo cinta karena terbiasa, ayo. Karena Allah. Lah orang ngaji ya begitu, awalnya terpaksa, awalnya nggak enak, awalnya ya niatnya nggak baik, tapi kan seiring berjalannya waktu, sehari sekali 2 kali kok alhamdulillah cocok. Ada rasa tersendiri dalam hati ketika ngaji, mungkin saat baca Yasin, saat tahlil,
teringat orang tuanya yang nggak ada, lama-lama cocok, lama-lama yo butuh. Awalnya terpaksa, kemudian jadi wajib, lama-lama jadi butuh. Anak itu makan, awalnya dipaksa. Kalau anak dulu nangis minta makan, anak sekarang nangis disuruh makan. Ya kita dulu ya, nangis itu minta makan. Ma, udah matang belum? Belum, dikit lagi. Sampai ketiduran, begitu bangun, ma udah matang belum? Dah tidur lagi. Entah uang rebus apa, kok nggak matang. Lah anak sekarang kadang udah dibeliin ini, beliin itu, disuruh makan susah. Awalnya makan itu kan terpaksa kan ya? Tapi lama-lama kalau udah maaf ya. monggo. Tapi kan lama-lama lah ya kan lama-lama makan. Apa ada yang disuruh makan sampai nangis ini umur segini? Ayo kalau nggak makan, ayo, enggak kan ya? Yuk kalau nggak ada nyari, wong kita sudah butuh. Ngaji begitu. Ngaji awalnya terpaksa, lama-lama jadi wajib. Nanti kalau udah butuh, biar gimana yo dicari. Biar agak jauhan dari rumah, cari. Wong namanya butuh. Nah, dulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah tidak semuanya karena lillahi wa rasulih. Ada karena pasangan hidup, ada karena ya memang faktor ekonomi. Lah, niat itu sangat berpengaruh. Ada hadis lain, tapi nggak ada di hadis di kitab ini. Ada amalan yang kayaknya itu amalan dunia. Ya ibu dagang, beres-beres rumah, terus ibu-ibu yang pengurus nyatetin anak-anak nyamuk ini. Kalau Jumat pagi kan ada ya, yang keliling bawa buku, saya tanyain katanya nyatetin anak-anak nyamuk. Anak-anak nyamuk kok disensus ya? Iya kan? Posyandu, terus kegiatan apa lagi itu yang ngelayanin lansia berobat. Itu kan kayaknya urusan dunia ya. Tapi nanti di akhirat bisa pahalanya lipat-lipat ganda karena bihusni niyah, bagusnya niat. Umpama yang nyatetin anak-anak nyamuk tadi umpama, biar orang tidak terkena DBD, gak terkena penyakit begitu, wes ini dicegah, dikasih obat. Niatnya nolong, niatnya untuk kesehatan bersama. Lah kan niatnya baik. Walaupun dohirnya kayaknya urusan dunia, nanti di akhirat nilainya berlipat ganda. Iya ibu beres-beres rumah, nyuci, wis gosok, wis macam-macam lah. Yang rumah yang punya pekerjaan dagang, wis kayaknya urusan dunia ya. Tapi niatnya nyari rezeki yang halal. Buat kalau orang Jawa itu sangu kalau orang sini apa? Ongkos. Wong ibadah itu ya butuh ongkos, apalagi ibadah yang kesono, ongkosnya gede. Iya. Niatnya itu ya walaupun kelihatannya dagang, kelihatannya wis usaha, tapi di hadapan Allah nilainya bisa berpahala besar. Sebaliknya, ada yang kelihatannya kayaknya urusan akhirat. Ngaji ini kan kayak urusan akhirat ya. Ini ngaji, umroh, haji, kayaknya urusan akhirat. Tapi nanti bisa jadi di hadapan Allah isinya nol, nggak ada apa-apanya karena bisu ini yang buruknya niat. Umpama dia bisa bener bisa enggak ya. Sono bikin majelis taklim terus, aja bisa mosok saya nggak bisa, panas saya kalau nggak bisa bikin majelis taklim. Dia niat majelis taklim bukan karena Allah tapi karena panas sama yang sono. Wah, akhirnya dia bikin. Itu dohirnya ya urusan akhirat ya, urusan akhirat. Tapi nanti nilainya di hadapan Allah. Ada orang yang jalani puasa, tapi jalani puasa itu karena hong wilahe hong sekaring bawono langgeng. Yang sono biar kalau melihat saya itu kayak wajah artis, alias ilmu jaran goyang, ilmu pelet. Niatnya bukan karena Allah, karena niatnya itu tadi. Belum banyak loh orang jalani puasa karena apalagi
Kemarin awal-awal bulan Suro, daerah saya itu masih banyak orang yang ngamalin kejawen. Itu yo puasa tapi puasanya bukan karena Allah. Kita masih mending puasanya mulai dari subuh ketemu maghrib. Dia mah bisa 3 hari. Bukanya cuman pakai nasi tok. Itu pun hanya wis. Tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi niatnya yo tadi biar orang kalau ngelihat saya itu langsung kesengsem. Kalau yang jualan warung masih tutup, orang pada nungguin. Niat, Nagih utang. ya bisa jadi. Niatnya yang tidak baik. Maka tadi di awal hadis ini diawali dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap segala amaliyah itu pahalanya tergantung niat, dan kita memperoleh pahala itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wis niat yang tahu kita masing-masing, bukan orang lain. Lah niat itu wajibnya bukan diucap tapi di batin. Seandainya ucapan sama batin ini kok beda, yang dimenangkan batin. Umpama ibu pulang dari sini ntar jam 3:15 itu kan adzan asar. Karena pikiran lagi kacau nggak karuan, udah tahu ini mau sholat asar, tapi mulutnya sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblat. Pikiran lagi mumet, 4 hari suami belum pulang. Di telepon gak bisa, di WA cuman checklist 1 item. Oh iya, pikiran lagi kacau, walaupun tadi ngaji ya pikiran kemana-mana mikirin. Udah tahu ini jam 3:15 itu waktunya asar, tapi mulutnya ngelantur sholli fardhul maghribi salasa raka'at. Allah. Tapi dalam hatinya dia salah asar. Udah tahu ngasar jam 3:15 itu asar. Tapi mulutnya ngucapin maghrib. Lo kalau gitu sholatnya lanjutin apa ulangin? Kak Ustaz. Lafaznya maghrib, tapi pas di hati masnya asar. Iya, artinya asar, tahu ini jam 3:15 itu asar. Cuman karena pikiran lagi mumet ngucapinnya maghrib. Lo kalau kayak begini udah pernah ngalamin apa belum? Pernah? Nah, itu sholatnya dilanjutin apa diulangi? Ulangi. Artinya tahu, pikirannya tahu ini asar, cuman pikiran lagi kacau, mulutnya ngucapinnya maghrib. Enggak, kalau lafaznya gitu tapi pada dalam hati kan Pernah. ya saya Sholat lain. asar. Diulangi. Dibilangin sih. Berarti dibatalin sholat yang tadi. Iya, yang tadi. Kalau di hatinya niatnya maghrib juga ya sama. Kalau di hatinya niatnya asar, wong yo tahu pulang ngaji jam 3:15 itu adzan asar. Maka walaupun mulut nih ngucap traweh kek, ngucap Idul Fitri kek, ngucap opo kek, sholatnya tetap sah. Wong niatnya asar, ya bener ini waktu asar. Maka kalau urusan dengan Allah itu yang dihitung. Udah tahu kan ini jam 3:15 itu waktunya asar. Udah tahu ini asar, cuman karena pikiran lagi kepengen sholat Idul Fitri. Lah umpama, namanya umpama lah ngarang. Sholli sunnatal Idul Fitri. Sholatnya tetap sah. Karena hablum minallah itu yang dihitung bukan mulut tapi hati. Lah makanya niat itu tempatnya hati, mahalluha fil qalbi. Niatnya hati, tempatnya niat itu hati. Wa amma talaffudu, adapun mengucapkan, melafadzkan itu mustahab, dianjurkan. Maka kalau seandainya bertentangan antara ini sama ini, dimenangkan yang ini.
Jadi nggak usah diulang, lanjut. Biarin mulutnya ngucap Idul Adha deh. Karena umpama kemarin pas Idul Adha udah ngidam-ngidam pengen sholat, malah datang bulan. Nggak jadi sholat. Lah begitu sholat asar kepikiran. Udah tahu ini asar, kok mulutnya usolli sunnatal Idul Adha. Umpomo, maka sholatnya tetap sah. Lain urusan kalau berhubungan dengan sesama manusia. Kalau ini yang dihitung bukan hati tapi mulut. Wong manusia itu nggak bisa mengetahui hati. Kalau kata lagunya Ari Wibowo, billboard zaman dulu, yang pakai topi gini, sedalam-dalamnya samudra, ku tahu dasarnya, tapi dalamnya hatimu. Nggak ada yang lanjutin ya? Bisa. Oh, ini lagu zaman tahun 80-an, masa nggak tahu sih? Iya, sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati orang nggak tahu. Makanya kalau urusan sesama manusia yang dihitung bukan hati, tapi yang nampak dari hati yaitu mulut. Umpama besok kan Sabtu ya, Bu, mohon ya hari Sabtu besok ada undangan acara selamatan di rumahnya Ibu. Siapa contohnya? Bu Haji Menel. Bu Haji Menel. Bener gitu ya. umpama Bu Haji ya. Umpama ya bisa bener bisa enggak. Nah, ketua ngumumin hari Sabtu besok acara selamatan. Hadir ya Bu. Ibu ngomong apa? Yang ngomong iya wajib datang. Iya. Yang ngomong iya wajib datang. Karena mungkin walaupun dia ngomong iya itu karena nggak enak orangnya di depan kita. Wah nggak enak orangnya di depan, mosok bilang. Akhirnya bilang iya, maka wajib datang. Padahal di hati males saya kalau selamatan di rumahnya itu. Beseknya itu loh. Ayam. Beseknya itu ya Allah, mosok telur puyuh dibelah. Lah wong ngarang kok. Lah kalau urusan sesama manusia maka yang dicatat mulut, bukan ini. Maka seandainya kita ngomong iya, wajib datang. Lah kalau ngomong insya Allah, itu balik ditanya lagi, insya Allah iya apa insya Allah enggak? Insya Allahnya enggak mau lah. Nah, iya, insya Allah iya apa insya Allah enggak? Ya memang ketika kita berencana melakukan sesuatu, Rasulullah itu pernah ditanya tentang Ashabul Kahfi itu ada berapa orang. Saat itu Rasulullah jawabnya besok. Maksudnya besok saya kasih tahu gitu. Karena kebiasaannya kalau ada pertanyaan itu biasanya Jibril langsung datang ngasih tahu. Lah kemudian Rasulullah ngomong besok, terus orang yang nanya lagi. Kalau bahasa kita, "Mat, berapa?" "Besok." Akhirnya ditegur. Begitu turun ayat bukan ngasih tahu jumlah Ashabul Kahfi, malah ngasih teguran. Kalau berencana melakukan sesuatu jangan bilang langsung saya pasti iya, tapi bilang insya Allah. Cuman sekarang insya Allah itu jadi alasan untuk kita ngingkar. Iya Bu, ini utang yang kemarin 200.000 kapan bayarnya? Insya Allah ya tanggal 20. Ini udah tanggal berapa ini? Berarti besok ya. Yang bahaya itu insya Allah tapi dijadikan. Ini saya pernah nonton film, walaupun film, tapi itu ternyata saya cari-cari referensinya. Ibu pernah nonton film Ketika Cinta Bertasbih? Saya juga pernah muda tontonannya film begitu ya. Itu kan ceritanya ada tokoh namanya Azam baru pulang dari Mesir nganter buku paket ke satu pesantren. Lah sama kiainya ditanya, "Loh, kamu pulang dari Mesir, luangin waktu dong hadir ngaji di sini." Terus si Azam itu bilang, "Insya Allah."
Disempatkan ya, nanti Rebu depan itu pengajiannya setiap hari Rebu. Terus dia bilang lagi insya Allah. Nah terus kiainya ngomong begini, insya Allahmu itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Oh itu insya Allah iya, apa insya Allah enggak. Ini walaupun film tapi kan penyusun naskahnya itu orang alim. Habibur Rahman siapa itu yang alumni pesantren Demak Al-Futuhiyah, pesantren Futuhiyah itu alumni pesantren yang nulis naskah. Lah kita ini kadang kan memakai insya Allah itu untuk ngeles. Lah sekarang nih kalau kita ditanya kayak tadi itu, besok Sabtu selamatan Bu ya, bilangnya insya Allah iya, insya Allah ora. Yang belum sehat. Insya Allah kalau Allah menghendaki. Insya Allahnya niat hatinya. Lah iya, yang mulutnya ngucap insya Allah, niat hatinya itu apa? Itu yang dicatat oleh Allah niatnya, yang dicatat oleh sesama manusia mulutnya. Lah untuk nyari aman ya memang ngucap insya Allah. Cuman ya tadi insya Allahnya kita itu kadang udah nggak dipercaya orang. Karena udah sering ngucap insya Allah tapi nyatanya meleset. Itu niat itu tadi. Makanya niat itu yang menjadi paling dominan adalah hati, bukan mulut. Karena niat dalam hal ini hubungannya langsung pada Allah. Kalau yang hubungannya dengan sesama manusia, maka yang dicatat itu nanti bukan hatinya tapi mulutnya. Kalau kita insya Allah ya tanggal 10 nanti saya bayar. Nah, iya, kalau udah ngucap gitu ya harusnya antara ini dan ini ya sinkron jadi satu. Cuman kadang ya tadi untuk mengelabui itu bahasanya apa ya? Untuk nyenengi orang yang nagih. Ya insya Allah tanggal 10, 20. Cuman kadang tadi insya Allahnya kadang udah nggak begitu dipercaya. Lah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadisnya sangat sahih. Wong katanya banyak yang hafal kita ya, tapi ujungnya di awal innamal a'malu binniyat. Nyatanya ada dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang pertama dari sahabat Umar ibnul Khattab. Rasulullah menyampaikan hadis ini saat dalam peristiwa hijrah. Dan hijrahnya Rasulullah itu terjadi 1448 tahun yang lalu, dan orang yang pertama kali memakai perhitungan hijriah ini adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah kita orang Islam sayang 1000 kali sayang udah punya sistem sendiri, tapi kita nggak apal. Ini kita yang rajin ngaji, hitung-hitungan Muharram sampai Dzulhijjah. Apa lu? Apal ketuanya ini loh. Lah kalau yang kampung yang dihafalkan Suro, Safar, Mulut, Bagamulut, Madilawal, Madilakhir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Ampit, Besar, Suro. Kita kalau bulan nasional, Ibu saya tanya, bulan nasional yang Januari Februari, bulan ke-8 bulan apa Bu? Agustus. Kalau Hijriah bulan apa?